Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Penalaran Masyarakat Muslim, Bayani, Irfani, dan Burhani. Ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting dan berpengaruh bagi kehidupan manusia. Dalam memahami suatu pengetahuan diperlukan sebuah pendekatan. Hal ini terkait jenis pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan rasional atau melalui penalaran rasional, kemudian pengetahuan empiris melalui pengalaman konkret, dan pengetahuan intuitif melalui perasaan secara individu. Kemudian pengetahuan adalah hasil pemahaman manusia atas kerjasama antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pengetahuan bersifat dinamis, dalam artian terus berkembang menuju kesempurnaan. Perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh ilmu. Ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif. Ada aturan atau prosedur eksplisit yang mengikat. Bersifat empiris karena dapat dibuktikan, diketahui, dan diukur, dapat menjelaskan dan memprediksi peristiwa dalam bidang ilmunya. Pengetahuan berkembang secara signifikan karena mengikuti kaidah ilmiah, seperti karya ilmiah yang ditulis secara ilmiah. Dalam pengertiannya, tulisan ilmiah adalah karya seorang ilmuwan yang berupa hasil pengembangan, yang ingin mengembangkan ilmuwan pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Tradisi keilmuan Islam secara global dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu ada Bayani, Irfani, dan Burhani. Ketiga istilah ini walaupun secara literal sudah ada dalam berbagai teks keislaman seperti dalam Al-Quran, bahasa Arab, filsafat, dan kalam, akan tetapi ketiga istilah tersebut muncul sebagai suatu bentuk penalaran atau epistemologi keilmuan Islam. Bayani adalah sebuah model metodologi berpikir berdasarkan teks. Irfani adalah model metodologi berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan. Sedangkan Burhani adalah model metodologi berpikir yang tidak didasarkan atas teks maupun pengalaman, melainkan atas dasar keruntutan logika. Rumusan masalah. Di sini ada 3 poin rumusan masalah yang telah didiskusikan oleh kelompok 7, yaitu yang pertama, apa itu metodologi Bayani, Irfani, dan Burhani? Kemudian, apa perbedaan dari metodologi Bayani, Irfani, dan Burhani? Dan yang terakhir, apa manfaat dari metodologi pemikiran Bayani, Irfani, dan Burhani? tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengertian metodologi Bayani, Irfani, dan Burhani. 2. Mengetahui perbedaan metodologi Bayani, Irfani, dan Burhani. Dan 3. Mengetahui manfaat dari metodologi pemikiran Bayani, Irfani, dan Burhani kepada masyarakat Muslim. Menurut Al-Jibiri, corak epistemologi Bayani secara historis adalah sistem epistemologi paling awal muncul dalam pemikiran Arab. Secara leksikal etimologis, Bayani mengandung beragam arti, yaitu kesinambungan, keterpilahan, jelas dan terang, dan kemampuan membuat terang dan jelas. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali inferensi. Secara langsung, artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung, memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. Walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dengan demikian, sumber pengetahuan Bayani adalah teks atau naus, Al-Quran, dan hadis. Adapun cara memperoleh pengetahuan dari teks, metode Bayani menempuh dengan 2 jalan. Pertama, berpegang pada lafaz atau redaksi teks dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti nahwu dan sorof sebagai alat analisis. Kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran atau rasio sebagai alat analisis. Epistemologi Irfani. Secara etimologi, Irfani dari kata dasar bahasa Arab, arofa, semakna dengan ma'rifat, berarti pengetahuan. Sedangkan secara terminologis, Irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya, setelah adanya olah ruhani yang dilakukan atas dasar cinta. Kebalikan dari epistemologi Bayani, sasaran bidik Irfani adalah aspek esoterik,
apa yang ada di balik teks dalam istilah Amin Abdullah, bahwa pada tradisi Irfani, kata arif lebih diutamakan daripada alim, karena alim lebih merujuk pada nalar bayani. Para ahli berbeda pendapat tentang asal sumber Irfani. Pertama, menganggap bahwa Irfani Islam berasal dari sumber Persia dan Majusi, seperti yang disampaikan Dozi dan Toul. Kedua, Irfani berasal dari sumber-sumber Kristen, seperti dikatakan von Kramer, Ignaz Goldziher, Nicholson, Asin Palacios, dan O'Leary. Ketiga, Irfani ditimba dari India, seperti pendapat Horton dan Hartman. Keempat, Irfani berasal dari sumber-sumber Yunani, khususnya Neoplatonisme dan Hermes. Seperti disampaikan O'Leary dan Nicholson, alasannya teologi Aristoteles, yang merupakan paduan antara sistem Porphyry dan Proclus, telah dikenal baik dalam filsafat Islam. Persoalannya, benarkah Irfani berasal dari sumber luar Islam? Benarkah Islam sendiri tidak punya ajaran soal Irfani? Pendapat pertama, bahwa Irfani berasal dari sumber Persia dan Majusi. Jelas tidak mempunyai dasar pijakan yang kokoh. Pendapat kedua, Irfani dari Kristen. Memang diakui ada kemiripan antara tasawuf Islam dengan mistisme Kristen. Tetapi hal itu tidak cukup dijadikan alasan bahwa Irfan berasal dari sumber Kristen. Pendapat ketiga, Irfani dari sumber India. Tidak berbeda dengan yang pertama, pendapat ini bahkan lebih tidak bisa diterima nalar. Tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa kaum Sufis mengetahui doktrin dan latihan ruhani kaum Hindu kecuali pada Abdul Al-Haq Ibnu Sab'in yang menulis Al-Risalah Al-Nuriyah. Pendapat keempat, Irfani dari Yunani. Neoplatonis atau Hermes tidak diingkari adanya pengaruh Yunani terhadap Irfan. Pemikiran ilminasi dan wujud tunggal Plotinus berpengaruh pada beberapa tokoh sufi seperti Suhrawardi, Ibnu Arabi, Ibnu Farid, Abdul Mukarim, Al-Jili, dan lainnya. Di samping itu, tasawuf atau Irfani berkaitan dengan kesadaran dan perasaan. Perasaan dan jiwa manusia adalah satu dan sama. Meskipun berbeda ras dan bangsa, pengetahuan Irfani adalah merupakan lanjutan dari bayani. Pengetahuan Irfani tidak didasarkan atas teks bayani, tetapi pada kasyif, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Dari itu, kemudian dikonsepsikan atau masuk dalam pikiran sebelum dikemukakan kepada orang lain. Secara metodologis, pengetahuan ruhani diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan baik secara lukisan maupun tulisan. Tahap pertama, persiapan. Untuk bisa menerima kelimpahan pengetahuan, seseorang yang biasanya disebut salik harus menyelesaikan jenjang-jenjang kehidupan spiritual. Tahap kedua, jika telah mencapai tingkat tertentu dan jenjang spiritual, seseorang akan mendapatkan limpahan pengetahuan langsung dari Tuhan secara iluminatif dan noetik. Tahap ketiga, pengungkapan. Ini merupakan tahap terakhir dari proses pencapaian pengetahuan Irfani, di mana pengalaman mistik diinterpretasikan dan diungkapkan kepada orang lain lewat ucapan dan tulisan. Dalam memahami metode Irfani ini, setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dimunculkan untuk memberikan penjelasannya berkaitan dengan metode tersebut, antara lain zahir dan batin. Berdasarkan sasaran bidik Irfani yang esoterik, isu sentral Irfan adalah zahir dan batin, bukan sebagai konsep yang berlawanan, tetapi sebagai pasangan. Aspek zahir teks adalah bacaannya atau tilawah, dan aspek batinnya adalah takwilnya. Dengan demikian, kias Irfani ini tidak sama dengan kias bayani. Kias Irfani di sini berusaha menyesuaikan konsep yang telah ada atau pengetahuan yang diperoleh lewat kasyif dengan teks. Kias al-ghaib ala al-syahid. Pengetahuan kasyif diungkapkan lewat apa yang disebut dengan syatahat. Namun, berbeda dengan kias Irfani yang dijelaskan secara sadar dan dikaitkan dengan teks. Syatahat ini sama sekali tidak mengikuti aturan-aturan tersebut. Adapun validitas kebenaran epistemologi Irfani ini adalah hanya dapat dirasakan dihayati secara langsung. Yang kedua yaitu nubuah dan walayah. Sejalan dengan konsep zahir dan batin, muncul konsep nubuah dan walayah. Nubuah adalah padanan dari konsep zahir, sedangkan walayah pasangan dari batin. Menurut Ibnu Arabi, kedua konsep tersebut ia sebut dengan konsep kenabian umum dan kenabian khusus. Terlepas dari mana Irfani berasal, menurut Al-Jabiri, metode inilah yang menyebabkan umat Islam tertinggal atau tidak bisa menjawab persoalan yang ada di lingkungan masyarakat Islam khususnya dan masyarakat manusia lainnya. Sehingga Al-Jabiri mengusulkan hendaknya umat Islam tidak larut pada metode ini. Atau kalau boleh dengan kondisi masyarakat modern sekarang ini, metode ini dipinggirkan dalam mencapai kebenaran, sehingga Islam memang menjadi rahmatan lil alamin dan mampu menjawab semua persoalan yang ada di lingkungannya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang burhani. Secara etimologi, burhani artinya argumen yang tegas dan jelas, yang menunjukkan arti proses penalaran logika.
Dan secara epistemologi, Burhani adalah tradisi pemikiran Arab Islam di mana adanya metode pemikiran tertentu dan perspektif realitas terbentuk pola yang bertumpu sepenuhnya pada perangkat kemampuan intelektual manusia, baik berupa indera, pengalaman maupun rasio bagi upaya pemerintahan pengetahuan tentang semesta dengan mendasarkan pada keterkaitan antara sebab dan akibat. Bahkan juga bagi solidasi perspektif realitas yang sistematis, valis, dan postulatif. Contoh dari penalaran Burhani yaitu ketika menjelaskan tentang sifat wajib Allah mukhalafatul lil hawadis, yaitu artinya Allah berbeda dengan makhluknya. Dalam hal ini bisa diketahui bahwa Allah tidak ada unsur-unsur yang menyerupai dengan makhluknya, seperti duduk, makan, tidur, dan sifat-sifat yang melekat pada anggota badan seperti mulut, mata, dan lain-lain. Dalam menjelaskan hal ini, adanya metode Burhani karena pemikiran yang menggunakan nalar dan dapat dijangkau oleh manusia. Perbedaan antara Bayani, Irfani, dan Burhani. Bayani menggunakan realitas kewahyuan Al-Quran dan hadis yang terkemas dalam wacana bahasa dan agama sebagai acuan berpijak bagi pemerolehan pengetahuan. Irfani berdasarkan pengetahuan pada direct experience atau pengetahuan langsung berupa ilham yang datang karena hubungan luar biasa manusia dengan Tuhan. Dan Burhani berdasarkan pada nalar dan logika manusia yang bertumbuh sepenuhnya pada perangkat kemampuan intelektualitas manusia berupa indera, pengalaman maupun rasio bagi upaya memperoleh pengetahuan tentang semesta. Adapun manfaat dari Bayani yaitu ada 3. Yang pertama, epistemologi Bayani menaruh perhatian besar terhadap transmisi teks dari generasi ke generasi. 2. Bayani sebagai suatu sistem pemikiran dapat dipahami sebagai suatu episteme yang menjadikan nas yaitu Al-Quran dan 72 hadis, ijma dan qiyas sebagai sumber dasar dalam pengetahuan terutama dalam menggunakan ajaran-ajaran Islam. Ketiga, aktivitas intelektualnya berada dalam hegemoni al-ashal dan nalarnya terkungkung dalam 3 pola pemikiran yaitu al-istinbat, al-qiyas, dan al-istidlal yang banyak teraplikasikan dalam ilmu nahwu, balaghah, fiqh, dan kalam. Manfaat Irfani. Epistemologi Irfani menghampiri agama-agama pada tataran substansif dan esensi spiritualitasnya. 2. Mengutamakan kedekatan kepada Tuhan yang transhistoris, transkultural, dan transreligius, diimbangi rasa empati dan simpati kepada orang lain secara elegan dan setara. Yang terakhir, Irfani menunjukkan kepekaan terhadap problem-problem kemanusiaan, pengembangan budaya, dan peradaban yang disinari oleh pancaran fitrah ilahiyah. Kemudian yang terakhir, manfaat Burhani. Menghasilkan pengetahuan yang benar dan pasti, metode pembuktian demonstratif. Yang terakhir, metode yang paling banyak digunakan dalam kajian fikih. Kemudian kesimpulan yang diambil oleh kelompok 7 adalah Bayani adalah sebuah metode berpikir yang berdasarkan pada teks kitab suci. Irfani adalah model penalaran yang berdasarkan atas pendekatan dan pengalaman spiritual langsung atas realitas yang tampak. Burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan atas teks suci maupun pengalaman spiritual, melainkan berdasarkan keruntutan logika. Dari ketiga metodologi di atas, dapat ditarik benang merah. Untuk menyelesaikan problem-problem dalam studi Islam, dianjurkan untuk memadukan ketiganya.